Halo semuanya, nama gue Satrio dan gue akan ingatkan lagi kalau Autorad Max sudah pernah membahas Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport secara first impression. Tapi ada satu SUV lagi yang harus kita bahas karena dia juga kontestan di SUV leather frame. Namanya Isuzu MUX. MUX. Dan ini mobilnya. Pada saat mobil ini diluncurin waktu tahun 2014, Fortuner dan Pajero Sport harus hati-hati soalnya mobil ini value for money-nya bagus banget. Tapi sekarang mereka berdua udah ganti model, jadi makin keren, makin lengkap, makin luas, dan makin mahal. Nah, apa Isuzu MU-X ini masih punya daya tarik dibanding para rivalnya? Kita akan cari tahu di sini. Ini Isuzu MU-X, keturunan dari Isuzu MU yang merupakan pelopor dari SUV 3-box leather frame yang diluncurkan tahun 89. Isuzu MU sendiri punya banyak saudara, diantaranya ada Vauxhall Frontera, Opel Antara, dan Honda Passport yang dikenal di orang Amerika sana sebagai Honda Pilot. Dan ini adalah Isuzu MU-X, keturunan terakhir dari Isuzu MU dan suksesor dari Isuzu MU-7. Tapi kalian tahu nggak, MU itu singkatannya dari apa kalau Isuzu ini? Itu adalah singkatan dari Mysterious Utility. Jadi MU-X ini adalah Mysterious Utility X. Oke, itu gue nggak bercanda, cek aja di Google, ntar kalian tahu sendiri. Tapi kita lanjut aja ke penampilannya dulu. Penampilan dari mobil ini sendiri sebenarnya nggak jelek karena dia punya muka D-Max yang lumayan gagah. Tapi kalau misalnya kita jujur aja, dibandingkan dengan Fortuner baru dan Pajero Sport baru, ini mungkin kelihatan agak underrated. Jadi kalau misalnya kalian punya Fortuner, Pajero Sport, dan MU-X baru diparkir di satu parkiran, kalau dua mobil tadi akan kelihatan, wih mobil baru. Kalau mobil ini, mobil baru. Oh seperti itu. Dan kita lihat bagian depannya dia sudah punya lampu proyektor, tapi belum HID, tidak apa-apa. Ini grillnya chrome semua, tapi jatuhnya nggak nolak ya, malah agak-agak American gitu kesannya. Di sini ada LED DRL yang kalau misalnya mesinnya nyala, dia ikutan nyala. Packagingnya juga lumayan ya, jadi dia ada casingnya sendiri penempatannya, jadi nggak kelihatan kayak tempelkan tinggal plug gitu pakai double tip. Ini bagus banget. Dan kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Kalau misalnya kalian merasa mobil ini ada kemiripan dengan mobil lain, nggak salah karena udah rahasia umum kalau misalnya MU-X punya kembaran namanya Chevrolet Trailblazer. Tapi Trailblazer udah nggak dijual lagi di sini, jadi dia udah nggak punya kembaran lagi. Tapi itu sebenarnya bukan masalah besar karena dengan ada kemiripan dengan mobil itu, dia punya kesan American SUV, American looks yang cukup kuat. American looks ya, soalnya mobil ini rakitan Thailand. Kita berlanjut lagi, di sini dia punya chrome di spion, chrome di bawah, dan di sekitar handle pintu cukup lumayan daripada chrome-chrome yang berlebihan seperti pabrikan itulah. Kita lihat bagian rodanya. Dengan harga 440 juta lebih sedikit, berarti mobil ini punya di kelas yang sama dengan Fortuner G dan Pajero Sport Exit. Jadi mereka berdua itu pakai pelek 17 inci dan ini juga sama, peleknya 17 inci tapi dengan desain yang lebih lebih ala kadarnya kalau dibandingkan dengan dua mobil tadi. Tapi ini udah lumayan, dan kembali harus diingatkan mobil ini jatuhnya lebih ke fungsional daripada estetika. Dan bisa dilihat karena bagian remnya di sini cakram dan di belakangnya juga dia pakai rem cakram. Dan nggak cuma rem cakram di keempat roda, karena kalau kita ukur ground clearance-nya, dia termasuk yang paling tinggi di kelasnya, 23 cm. Bayangin, Fortuner kira-kira 21, Pajero Sport mungkin 22. Berarti ini bisa dibilang yang paling tinggi dan membuat dia paling gape kalau dipakai misalnya buat ngebas jalan yang berjerawat seperti di depan Hanif. Ini desain belakangnya sebenarnya nggak buruk, juga dengan lampu belakang yang bentuknya cukup oke, tapi lampunya dia masih bohlam biasa, belum LED. Dan jangan salah kira, ini bukan lampu mundur, karena lampu mundur untuk MU-X dipasangnya di bawah sini. Dan dekat sini ada 4 titik sensor parkir, plus ada kamera parkir di dekat plat nomor, di dekat garnish chrome-nya. Dan di sini knalpotnya sudah dilapis dengan chrome, dan MU-X adalah satu seri di segmen harga 440 jutaan lebih sedikit, yang punya electronic stability control as standard. Kalau rivalnya belum tentu punya, kalaupun mau punya harus bayar sampai ke 500 jutaan lebih.
Kita mau masuk ke bagian dalamnya. Hal pertama yang gue rasakan kalau masuk ke interiornya adalah pertama desainnya sendiri bukan yang wah seperti rivalnya, cenderung biasa tapi nggak jelek-jelek juga, karena gue suka usaha Isuzu dimana mereka pakai ini ya, panel kayu yang kelihatannya jauh lebih bagus daripada SUV Leather Frame yang lainnya. Terutama di sini ada aksen piano black yang bagus juga, dan ada aluminium brush di sebelah handle pintu. Terus kita lanjut ke setirnya, dia hanya bisa tilt, tidak bisa teleskopik. Udah gitu posisi duduknya dia punya posisi duduk yang tinggi. Jadi kita duduk di sini itu ujung kap mesin itu bisa kelihatan dengan jelas. Dan ini jok elektriknya ini harusnya bisa dibuat lebih rendah lagi. Ini posisi paling rendahnya aja ini menurut gue masih tinggi. Coba kalau bisa dibuat lebih rendah lagi, mungkin bagi beberapa orang akan nyaman mengemudikan mobil ini. Tapi seenggaknya kita harus bersyukur dia adalah di segmennya SUV 440 jutaan yang punya jok elektrik sebagai standar. Dan dia juga punya stability control yang kalau misalnya kalian pengen di SUV lain belum tentu dapat dengan harga segini. Terus dia punya electronic mirror, auto folding. Terus dia juga udah punya engine start stop satu-satunya juga. Mobil lain belum tentu ada. Dan untuk speedometernya Isuzu berusaha futuristik tapi effortnya agak kurang, tapi udah lumayan karena dia punya MID yang informasinya cukup lengkap meskipun layarnya masih monokrom. Terus kita lanjut ke bagian tengahnya. Isuzu punya blunder yang banget di sebelah sini. Aksen piano blacknya sebenarnya bagus, tapi nggak perlu sampai ke atas sini, karena ini kalau misalnya lagi cerah gitu ya, matahari kalau misalnya ke sini itu bisa silau ke pengendara dan itu ganggu. Jadi next time ini bisa dibuat doff aja ya, karena begini aja udah mewah kok, nggak perlu sampai ke sini segala. Di sini dia punya head unit aftermarket dari Kenwood. Ini fiturnya juga udah lumayan lengkap. Dia punya Bluetooth, dia punya koneksi ke smartphone seperti mirroring segala macam, true mirroring lagi. Tapi dia nggak punya navigasi. Jadi kalau misalnya kalian lagi di Bekasi, lagi pengen ke Harapan Indah, bisa jadi kalian nyasar ke Harapan Sirna. Terus di sini di bagian kontrol AC-nya, dia punya penataan tombol yang sangat-sangat rapi, terpusat dan tertata dengan bagus. Di sini ada puter-puterannya buat ngatur secara manual. Dia punya automatic climate control di sini untuk ngatur kecepatan kipas, di sini untuk ngatur suhu, mode defogger dan sirkulasi udara. Cukup lengkap untuk segmennya sendiri. Di sini dia juga punya transmisi 5 percepatan otomatis, sudah punya mode manual tapi tidak punya pedal shift di setir. Ya nggak apa-apa lah. Tapi satu yang bisa dibanggakan oleh pemilik MU-X nanti adalah kepraktisan dari penyimpanan barangnya. Di sini ada sangat banyak laci, 1, 2, ya pokoknya sangat baik di sini tadi. Terus di sini juga ada. Dan di segmennya di SUV harga 440 jutaan, dia sudah punya jok kulit yang bagus daripada lawan-lawannya ya. Lawannya belum tentu dapat jok kulit. Dan dia juga satu-satunya di kelasnya yang punya 8 speaker di seluruh kabin. Kalau rivalnya kalau nggak 4 mungkin 6 speaker ya, tapi meskipun di sini dia punya 8 speaker, kualitas suara yang dihasilkan ya oke-oke aja, tapi bukan yang bagus-bagus banget lah. Nah ini dia head unit dari Isuzu MU-X. Dia mereknya Kenwood dan dia based on Android, tapi bisa di-connect juga ke iOS. Nah fiturnya sangat lengkap, dia punya tuner, disk buat CD, telepon, dibuat connect ke smartphone kita, iPod juga bisa, USB. Terus kita punya di sini, kita lihat ada apa aja. Video 1, video 2, Bluetooth, wireless link, HDMI udah punya. Ya kita kembali lagi, kita lihat di sini dia punya AUPO apa ini nggak tahu. Dan dia punya browser, jadi kalau misalnya kalian punya modem atau hotspot yang buat tethering, kita bisa internetan di sini. Nah ini lihat, kita bisa YouTubean di sini, kita nonton review Autonet Max apa ya, sayang kota ya pokoknya. Kalau mau internetan bisa di head unit ini. Dan untuk mengakali kekurangannya tadi yang nggak punya navigasi, kita tinggal ketik aja Google Maps di sini misalnya kan ya. Salah lagi. Maps. Nah, wih di Amerika bu. Ya jadi kalau misalnya emang fitur bawahnya nggak punya navigasi tapi ngakalinnya bisa kayak gini ya. Ya lu ngerti lah cara pakai Google Maps. Kita balik lagi ke home. Jadi fiturnya cukup lengkap, apalagi dia sudah punya kamera parkir.
dan sudah ada garis-garis panduannya. Jadi lebih baik daripada kompetitor yang belum tentu punya fitur-fitur seperti itu. Nah, di sini adalah kabin baris kedua dari Isuzu MU-X. Dia adalah SUV leather frame dengan ruang paling lega di kelasnya, bisa dibilang seperti itu. Ini posisi duduk gue tadi, dan lihat legroom gue sangat lega, bahkan kaki gue bisa buat nyantai. Nggak cuma ruang kakinya lega, ruang kepala di sini juga lega, dan dia sudah punya AC di baris ini dengan controller di sini ya. Dan ini ada ventilasinya sampai ke baris ketiga. Joknya sudah kulit, tapi tidak bisa sliding seperti Fortuner. Jadi kalau misalnya penumpang baris ketiga itu harus menerima kenyataan yang pahit kalau di belakang nggak ada ruang kaki. Tapi seenggaknya dia sudah punya reclining, sudutnya paling bisa segini dan paling jauh sekitar segini. Untuk didudukin juga sangat nyaman. Kita punya headrest dan ada cup holder di armrestnya. Ada gantungan di sini, kantong jok, tapi tidak ada port charger untuk ngecas gadget kita. It's okay, at least sudah punya kantong di door trim untuk naruh barang-barang bawaan nanti. Sekarang kita mau lanjut ke bangku baris ketiganya. Tempatnya lain ya? Ah, bodoh. Sekarang kita lihat ini kursinya sudah one touch tumble. Jadi masuknya gampang ya. Jadi kalau kita mau masuk itu gampang, dan ada detail yang tidak diperhatikan oleh SUV lain, yaitu pegangan di sini. Jadi kalau buat akses masuk buat yang tenaganya agak kurang, ini ada pegangannya gampang. Jadi kalau misalnya buat yang dewasa, pegangannya di sini. Buat yang anak-anak, pegangannya di sini. Buat yang kehilangan arah hidup, peganglah kitab suci. Nah, asik. Kita naik. Aksesnya mudah. Kita tutup. Joknya sebenarnya lumayan berat ya, mungkin karena joknya tebal seperti ini. Nah, untuk gue yang tingginya 178 cm, headroom gue masih ada sedikit, meskipun untuk legroom gue masih memilih Pajero Sport. Legroomnya lebih lega daripada ini, tapi daripada Fortuner ruang di sini masih lebih oke. Dan untuk kepraktisannya dia punya cup holder di sini, ada sabuk pengaman, sandaran kepala, dan di antara jok kiri dan kanannya ada storage lagi. Dan yang aneh, kalau misalnya di baris kedua tadi itu nggak ada power outlet buat nyolokin charger buat gadget, di belakang sini malah ada. Gue bingung, biasanya di baris kedua ada, baris ketiga nggak apa-apa nggak ada. Ini malah kebalikannya. Sekarang kita mau periksa kapasitas bagasinya. Kita buka dari sini. Sebenarnya bagasinya luasnya rata-rata sebuah SUV leather frame, masih lumayan buat 2 atau 3 koper ukuran medium. Dan kalau misalnya kita lipat ini, pelipatannya pintar ya, karena dia tidak dilipat ke samping seperti SUV rivalnya. Dan jok baris kedua pelipatannya juga simple. Tapi sayang sekali kalau misalnya kalian lihat gap di sini, ini dia tuh nggak bisa dibilang rata lantai. Dia baru bisa rata lantai kalau misalnya kita beli laci dari Isuzu yang dijual seharga 1,6 juta rupiah. Nanti laci itu dipasang di sini, ada dudukannya, dan kita mendapat laci tambahan. Terus juga di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada tempat penyimpanan tambahan seperti itu. Dan ban serepnya ada di bagian kolong. Ya, jadi itu aja bagasinya. Sekarang saatnya kita tahu mengenai driving impression mobil ini.